A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Imam Khomeini dalam kitabnya Al-Arba'una Hadisan berbicara tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Beliau mengatakan fajami'ul ulum an-nafi'ah tanqasimu ila hadhil ulum ats-tsalasah. Seluruh ilmu-ilmu yang bermanfaat itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ilmu yang akan menyempurnakan akal, yang akan menyempurnakan ruh, ya, spirit. Kedua, ilmu tentang amal-amal kalbu dan kewajibannya. Kemudian ilmu terkait dengan amal-amal kalbu bagian luar, serta kewajiban-kewajiban lahiriah bagi jiwa. Menurut Imam Khomeini, ada ilmu-ilmu yang terkait dengan alam-alam ruhani, alam-alam spiritual, alam metafisika, akal-akal yang non-materi, yaitu ilmu tentang mabda'ul wujud, tentang being, tentang eksistensi, tentang hakikatnya, tentang marotibnya, tentang bagaimana wujud itu meliputi segala sesuatu, tentang manifestasi, dan bagaimana semua akhirnya kembali kepada wujud. Nah, yang menjelaskan ilmu ini adalah setelah para nabi dan para wali, yaitu para filsuf. Karena itu mengapa dalam Islam kita harus bahkan wajib belajar tentang hikmah, tentang falsafah, atau para arif, ya, para ahli ilmu irfan nadori, ilmu irfan teori. Karena ilmu ini nanti akan memiliki kaitan dengan ilmu yang setelahnya. Nah, kemudian kata Imam Khomeini, amal ulum alati tartabitu bitarbiyatil qalbi. Nah, setelah itu ada lagi ilmu yang terkait dengan bagaimana mentarbiyah, mendidik kalbu, yaitu ilmu-ilmu tentang al-munjiyat, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu atau knowledge tentang akhlak-akhlak yang menyelamatkan dan akhlak yang akan membahayakan, munjiat wal mukhlikat, yaitu ilmu tentang bimahasinil akhlak, misalnya sabar, syukur, haya, tawadu, ridho, syaja'ah, syakho, kedermawanan, zuhud, waro, takwa. Nah, kita harus menguasai ilmu-ilmu mahasinul akhlak ini. Bukan saja mengetahui, tapi juga bikaifiyah tahsiliha. Bagaimana kita memperolehnya, meraihnya, memiliki ilmu-ilmu seperti itu, menginternalisasikan, menjadikan itu sebagai karakter, sebagai malakah, karakter building. Dan kedua, ilmu tentang biqabaihil akhlak, ilmu tentang akhlak-akhlak yang buruk, misalnya hasud, takabur, riya, hekad, dengki, gis, menipu, huburi asa, cinta kekuasaan, waljah, cinta kedudukan, hubur dunia, cinta dunia, wahubun nafs, misalnya narsisme atau egoisme. Nah, juga tentang bagaimana kita menjauhinya, membersihkan dari virus-virus tadi. Jadi ini penting dipelajari. Ilmu kan bukan hanya diajarkan, ya. Ilmu akhlak ini not to teach but to coach. Jadi ini ilmu dari genre lain, ilmu dari jenis lain. Nah, ilmu ini bukan to teach, to learn, tapi to coach. Coach itu kita harus renggut, kita harus ambil, kita harus serbu agar menjadi diri kita. Waladi yatawalla bayan hadal umur aidon al-anbiya wal ausiya alaihissalam. Nah, yang memiliki tanggung jawab menjelaskan ini para nabi, ya,
kemudian para penerus Nabi. Nah, kemudian setelah itu adalah ulama akhlak. Jadi ilmu ini harus dipelajari dan juga harus tahu bagaimana memperolehnya, kaifiyatu husul. Kemudian juga guru-gurunya adalah ashabur riyadhah, ruhyah, dan yang memiliki ilmu tentang ilmu etika, ilmu moral. Dalam Islam, ilmu moral itu bukan hanya ilmu, tapi juga adalah bagaimana kita menginternalisasikannya, menjadikan itu sebagai malakah. Kemudian wal ulum alati tunatu biha tarbiyatud dhahir. Nah, ada lagi ilmu bagaimana mentarbiyah lahiriah kita, mendidik fisik, organ fisik kita. Jadi tangan ini, mata ini, telinga ini juga harus ditarbiyah, harus diasuh, harus dididik, harus dilatih, harus dikendalikan. Karena ini tubuh kita bukan milik kita, ini titipan. Tidak boleh kita menggigit, menyiksa diri kita. Ini adalah milik Allah. Semua milik Allah. Diri kita milik Allah. Kita tidak boleh wenang-wenang menggunakan tangan, kaki, mata, telinga yang tidak sesuai dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amanah semua. Nah, untuk itu kita harus punya ilmu bagaimana merekayasa, bagaimana agar tindak tanduk tangan, kaki, mata itu sesuai dengan keinginan Allah. Nah, ilmu ini misalnya kata Imam Khomeini atau misdaknya adalah ilmu fikih wa mabadi'uhu, ilmu tentang fikih dan sumber-sumbernya, ilmu adab, ilmu etika, sopan santun, al-muasyarah, cara bergaul, bersosial, wa tadbiril manzil, mengelola rumah, memanage keluarga, wasiyasatul mudun, mengelola masyarakat, wa yatakafal syarhwa al-anbiya sumal auliya suma ulama dhahir minal fuqaha wal muhaddisin. Yang bertanggung jawab menjelaskan ini adalah para nabi, para wali-wali, kemudian ulama akhlak dari para fuqaha ahli fikih wal muhaddisin, para ahli hadis. Karena itu selain belajar filsafat, selain belajar tentang ilmu-ilmu akhlak, kita juga harus belajar tentang ilmu-ilmu ini, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu hadis. Karena ini adalah rembesan atau imbas atau luberan dari ilmu-ilmu yang pertama. Wala budda min ma'rifati kulli wahidin min hadhil maratib ats-tsalasah al-insiyah, al-insaniyah, al-madhkurah mutarabbitatun bidarajah. Jadi ilmu yang akan menyempurnakan akhlak, ilmu ruhani, ilmu metafisika itu akan berefek pada ilmu akhlak, pada ilmu moral, dan kemudian juga akan berefek pada ilmu bagaimana mengelola fisik kita, mengelola organ-organ panca indera kita. Sebetulnya itu adalah satu kesatuan ya, menurut Imam Khomeini, cuma dibagi-bagi mungkin demi kepentingan tarbiyah dan pendidikan. Karena kesempurnaan manusia itu ada 3. Secara ijmal, menurut Imam Khomeini dalam kitab Al-Arba'una Hadisan, manusia itu punya 3 alam. Nas'ah akhirah, alam gaib, ya, makom ruhaniyah, wal akal. Ini akal ini harus diasah. Kita harus punya pandangan dunia yang benar, yang bersih. Metafisika kita harus benar. Karena itu kita harus belajar filsafat. Dari filsafat peripatetik, kemudian hikmah isyraq dan hikmah muta'aliyah. Karena itu akan membukakan cakrawala akal kita, sehingga kita bisa mengetahui hukum-hukum di alam metafisika, apa yang berlaku, sumber wujud, marotibnya, gradasi wujud, cahaya, nurul anwar, kemudian monisme, pluralisme,
dengan tingkatannya, dengan efeknya, semua ada realita. Itu bukan abstraksi, itu bukan konstruksi, bukan i'tibari, tapi itu adalah hakikat. Yang kedua adalah nas'ah barzah. Jadi kita itu juga punya alam tengah-tengah, alam tengah antara alam fisik dan alam ruhani. Maqamul hiyal kata Imam Khomeini. Nah, ini juga harus punya kesempurnaan sendiri. Artinya kita punya 3 alam gaib kita, alam akal kita harus disempurnakan dengan ilmu hikmah, ilmu filsafat. Dan alam barzah kita ya harus disempurnakan dengan ilmu-ilmu yang memang akan membersihkan, menjernihkan, menyempurnakan imajinasi kita. Dan alam dunia, alam syahadah, alam fisik ya harus disempurnakan. Ya tadi dengan moral, dengan akhlak, dengan syariat, dengan ritual ibadah, dengan tawasul, dengan zikir. Semua ada satu kesatuan. Kalau pandangan dunia kita tidak benar, maka moral kita juga tidak benar. Syariat kita juga tidak kokoh, akan terguncang. Dan pada tingkatan yang terakhir, ya ibadah kita, tindak tanduk kita juga akan berimbas menjadi tidak kokoh, tidak mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.